daerah elektron ya. Yang elektron yang disinari cahaya. Cahaya itu sebesar APR kuadrat. Nah, itu enggak di sana. Nah, itu. Jadi, nah itu analisisnya. Jadi, luas daerahnya itu sebesar 2 PR kuadrat dan intensitasnya itu sama dengan P per A. P-nya tadi adalah 1. Ini watt dibagi dengan P. Jari-jari elektron berapa? Jari-jari elektron berapa? Oke, dalam rasio 10 pangkat min 10 ya. Oke, jadi 10 pangkat min 10 dikuadratkan itu kan. Jadi sebesar 1 watt per 10 pangkat 20 min 20 pi gitu ya. Oke, ini intensitas yang bisa diterima si elektron gitu ya. Oke. Kemudian daya yang dipancarkan, intensitas yang dipancarkan oleh sumber. Ini intensitas sumber itu sama, ini juga cara menghitungnya kan? Salah, ini salah. Sebentar. Ini kenapa? Ini bukan belum daya. Jadi intensitas sumbernya sama dengan 1 watt dibagi berapa luasannya? Oke. Luas apa? Jaraknya 1 meter. Muka gelombang yang sampai di sini ya. Jadi ada di sini sumber cahaya, kemudian tahu muka gelombang kan? Kai gelombang. Apa sih? Depan gelombang, itu muka gelombang. Jadi kalau ada sumber ya di tengah, kan bayangannya dia kan bulat itu ya, melingkari apa sumbernya terus ke sana gitu kan. Nah, artinya paling jauh di sudut sana ketika dia 1 meter jaraknya, ya jari-jarinya ya 1 meter kan. Nah, itu ya, makanya di sini luasnya itu adalah 4 pi r kuadrat yang dianggap yang di depan. Kan jaraknya 1 meter kan, maka luas permukaan yang depan yang di permukaan muka gelombang tadi sebesar 4 pi r kuadrat, sehingga intensitasnya itu adalah 1/4 pi watt per meter kuadrat. Oke. Nah, permukaan efektif yang bisa diterima permukaan efektif elektron yang bisa menerima cahaya itu sebesar 10 pangkat min 20 pi. Nah, laju energi yang diserap permukaan efektif. Nah, laju energi tadi apa? Laju energi I sama dengan laju energi. Daya itu sama dengan energi persatuan waktu. Ini kan tadi kan laju energi kan? Ya.
terus ada intensitas, daya persatuan luas, itu kan? Atau P sama dengan IA, itu kan? Ini kan? Nah, ya. Jadi laju energinya itu adalah I dikalikan dengan A. I-nya adalah intensitas si sumber sebesar 1/4 pi watt per meter kuadrat. Kemudian A-nya itu adalah luas yang elektron tadi kan? Luas elektron. Sehingga dapatnya laju energinya, laju energi itu daya. Nah, daya. Daya yang diserap oleh si elektron itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 21 watt. Nah, dengan anggapan itu. Nah, kemudian jika seluruh energi yang mengenai luasan efektif tersebut diserap oleh satu elektron, ya kita anggapan satu tadi kan? Nah, diserap oleh satu elektron, maka diperlukan waktu. Jadi si sumber ini memancarkan energi kemudian diserap oleh elektron. Yang elektronnya ini punya energi ikat sebesar 2,1 elektron volt. Energi ikat tadi energi yang digunakan dia untuk lepas, gitu ya. Nah, jadi untuk supaya dia lepas dari ikatan tadi, dia harus ditumbur dengan energi sebesar 2,1 elektron volt. Dari mana energinya? Dari intensitas ini tadi kan? Dari cahaya yang dipancarkan ini. Artinya ini energi yang terpancar ke elektron itu harus terkumpul dulu sebesar 2,1 kan? Baru elektronnya lepas, gitu kan? Ya enggak? Energi yang datang ke sini ini perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Nah, ketika dia sudah sampai 2,1 elektron volt, maka elektron voltnya baru akan lepas, gitu. Boleh enggak? Tidak perlahan-lahan, boleh. Tapi dengan syarat ketika disinari langsung 2,1 elektron volt. Gitu ya. Nah, kenyataannya daya, nah ini dayanya. Dayanya tadi P-nya berapa tadi sana? 2,5 kali 10 pangkat min 21 watt. Ini energi daya yang diterima permukaan efektif elektron, gitu ya. Nah, sedangkan elektron energi ambang 2,1 elektron volt, gitu ya. Nah, ini kalau diubah ini watt 2,1 elektron volt dijadikan joule sebesar 2,1 berapa itu? 2,1 langsung saja itu. Oke lah, 2,1 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Min 19 joule, gitu ya. Ini energi yang dibutuhkan elektron supaya lepas. Kemudian dayanya seperti ini. Ya, tadi daya itu sama dengan energi persatuan waktu, itu kan. Artinya waktu yang dibutuhkan supaya dia punya energi sebesar 2,1 itu sama dengan energi dibagi dayanya kan. Energinya 2,1 kali 10 pangkat 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 watt. 21 watt. Nah, dapatnya sekitar 2,3 menit.
Jadi untuk melepaskan elektron dari permukaan dari permukaan logam ini butuh waktu sekitar 2,3 menit untuk satu elektron. Nah, tapi kenyataannya tadi di eksperimen ketika cahaya itu datang ke sini, dia tidak ada lagi waktu jeda. Elektronnya langsung lepas. Sedangkan dengan hitung-hitungan teori yang ada waktu lepas. Nah, ini yang yang tidak bisa dijelaskan ya, itu maksudnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian barulah dirumuskan bahwa energi foton itu bergantung kepada frekuensinya. Nah, kalau begitu si Einstein mengusulkan bahwa energi foton yang apa? Energi foton yang menumbuh elektron itu bergantung kepada frekuensinya. Mengusulkan, baru dipostulatkan. Nah, postulat namanya. Postulat hipotesis bahwa energi foton itu sebesar H nu. Nah, jadi bergantung kepada frekuensi. Baru kemudian bisa dijelaskan efek fotolistriknya. Nah, itu. Oke? Ada masalah? Ya? Kayak tadi caknya masih ngantuk dulu lah. Acak nih aja. Ada masalah? Ya. Nah, jadi baru dipostulatkan bahwa energi foton itu sebesar H nu ya, tergantung kepada frekuensi. Lalu kemudian bisa dijelaskan bahwa efek fotolistrik itu sesuai dengan data-data eksperimen. Dengan menganggap ya, pertama energinya bergantung kepada frekuensi, kemudian dengan menganggap juga bahwa dengan menganggap foton ini berlaku sebagai materi. Nah, yang tadi penjelasan ini menganggap asumsi bahwa cahaya bukan foton ya. Cahaya itu dianggap sebagai gelombang. Nah, itu tidak bisa menjelaskan teori efek fotolistrik. Tapi ketika cahaya dianggap sebagai materi, ya, atau foton cahaya yang dianggap sebagai materi, dia punya energi sebesar H nu, baru kemudian efek fotolistrik bisa dijelaskan. Oke? Tuh ya. Nah, kemudian berarti ini pertemuan kelima ya? UTS berarti minggu depan ya? Pertemuan 7, Pak. 7 tadi kalau ini tidak habis, ini kan selesai berarti ya? Minggu tenang, Pak, besok. Minggu tenang. Benar itu, Pak. Benar, Pak. Minggu tenang itu, Pak. Setuju, Pak. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk. No. Rusak. Ya Allah, rusak. Ganti badan. Sayang. Oke, jadi oke lah, kita pertemuan ke-7 ya. Berarti minggu depan kerjakan saja itu tugas-tugasnya ya. Nomor 1 sampai nomor 10 kan? Ya. Ya, UTS-nya dari sana lah Bapak ambil soalnya. Yang pelatihan pertanyaan analisis ya. Ya, pertanyaan analisis. Pertanyaan enggak analisis. Nomor berapa, Pak?
halaman 49. Nah, pertanyaan analisis kerjakan nomor 1 sampai 10. Kerjakan saja ya, Bapak enggak minta dikumpul ya, silakan. Iya, kan soalnya itu dari sana kan? Ya, artinya kalau enggak mau ngerjakan enggak apa-apa kan, itu kan? Nak belajar fisika kuantum juga deh. Dia yang bawa jadi penerangan. Terus bab yang ini kan konsep yang analisis. yang analisis ya. Yang radiasi benda hitam juga sama ya, pertanyaan analisis ya. Analisis. Analisis. Ya, halaman 27, nomor 1 sampai dengan 15 itu ya. Kelas 10 Pak. Bapak ngambil soal nomor 15 kan? Nomor 11 sampai 15 saya nggak Pak ya. Ya. Jadi silakan kerjakan saja ya. Nah, kerjakan saja. Tidak usah dikumpul, tidak usah dikumpul. Bapak enggak mau buktinya. Pak, UTS-nya jadi kapan? Nomor 8. Pertemuan ke-7. 7. Jangan pertemuan ke-8. Lebaran temunya. Pertemuan ke-7 ya. Jadi pertemuan ke-7 minggu depan absen saja, nanti dibuatkan absen alarmnya. Absen saja, kerjakan bab 1 dan bab 2. Kerjakan saja, mau dikumpul silakan, tidak juga silakan. Bapak enggak mau ngeceknya itu. Pening. Iya. Jadi yang mau lancar jawab soal UTS, nah baru latihan saja kerjakan ya. Nah Pak, selagi latihan, nah silakan mau kerjasama boleh silakan, nggak apa-apa. Makan boleh di kok. Hah? Makan boleh di kok. Tapi jangan sambil makan ya minggu depan ya. Kelas lain Pak ya? Hah? Oh iya, astagfirullahaladzim. Lewat Zoom. Hah? Ujiannya? Nggak tahu nanti, Bapak belum terpikirkan bagaimana. Enggak jauh deh, video aja. Baywan. Ujiannya Baywan. Tatap muka langsung. Video kumpul, buat videonya 2 jam gimana? Cuma. Pak, buatnya bisa Pak 2 jam Pak. Uploadnya Pak lama Pak. Iya. Gampang Pak memorinya Pak. Hah? Uploadnya lama Pak. Nah, tukaran. Sanjo. Itu ya. Jadi atau ini, jadi buat ini saja, buat kemungkinan ya kemungkinan. Kan komputasi belajar kan? Sudah lewat. Sudah lewat. Tempat Pak. Coba pakai Python. ada Google Colab. Oh, Iya. Google Colab. Nah, di sana bisa ngetik rumus. Nah, bisa apa? Cari tutorialnya banyak di ini, cari. Pokoknya kalau Google enggak bisa jawab itu, enggak usah kamu pakai lagi Google ya. Oke. Siap. Ya, jadi kemungkinan mengerjakannya pakai Google Colab. Sudah. Jadi idenya sama, nanti kamu ketik di Google Colab apa tuh yang hitung-hitungannya juga sama di Google Colab itu. Nanti yang dikumpul ada link ya, lewat apa? Nanti mungkin lewat form lagi, nanti Bapak kirim formnya. Ya. Yang anu Python masalah itu lama banget. Iya, tapi itu bisa. itu online. Ini bisa untuk basisnya Python. Ya kamu nggak usah pakai codingnya, nggak usah pakai codingnya. Di sini bisa apa? Bisa ngetik deskripsi. Dia tuh ada 2 bagian.
ada teks, ada code. Nah, teks itu untuk deskripsi termasuk rumus-rumus bisa. Rumus-rumusnya itu menggunakan perintah LaTeX. Ya. Jadi kalau mau ngetik rumusnya itu menggunakan perintah LaTeX. Jadi kuncinya misal membuat persamaan kuadrat di LaTeX. Kalau udah pakai bahasa Inggris, udah pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya udah KT Pak beri tutorial di LaTeX misalnya macam tadi ya. Nah, sudah how to ya. Jadi untuk membuat rumus itu menggunakan perintah LaTeX di sana itu di Google Colab. Nah, jadi misalkan berdasarkan persamaan. Nah, ini misalnya kan Hanu, kamu nak buat ini sama dengan Hanu 0 plus EK. Misal kamu nak buat ini ya. Ini kamu taruh di dalam ya sama macam di buku-buku kan. Bukan di dalam ini, tapi di tengah atau juga boleh di sini. Nah, ini untuk membuat ini pakai perintah LaTeX. Ya, termasuk simbol-simbol apa ini? Huruf Yunani ini ya. Itu juga pakai perintah LaTeX. Itu caranya kalau ini ya. Jadi itu kemungkinannya. Jadi siap-siap saja ya. Nah, siap-siap saja latihannya. Kalau bila perlu kan kamu latihan ini. Nah, kamu kerjakanlah mulai dari sekarang di Colab kan. Nah, keluar soalnya nomor 15, langsung ambil copy paste. Selesai ya? Itu jadi mahasiswa tuh cepat sedikit. Itu tadi. Tutorial. Jangan besok baru nak soalnya, baru mulai nak pakai Colab. Peningan pakai Colab kaki. Ribut nyari cak mana buat rumusnya, tapi jawabannya nggak ketemu kan? Nah, kalau mulai dari sekarang, artinya kamu belajar dulu Google Colab-nya 1-2 hari kan itu kan? Nah, besok baru jawab semua soal-soalnya. Jawab semua soalnya dalam Google Colab. Nah, besok nomor 1 ambil nomor 1 copy paste taruh sana. Ternyata gantinya Pak di Colab soalnya. Di luar dari itu soal Pak ya. Pening ya. Kemungkinan di situ soalnya. Kemungkinan besar. Kemungkinan di luarnya ada. Oke, ada yang ditanya? Kalau nggak ada, sampai di sini dulu. Jadi kalau mau bertahan sampai malam, silakan konsumsi, cari sendiri-sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.